Di tengah pandemi COVID, salah satu yang terkena masalah dampak yang paling besar itu adalah pendidikan. Ya, kita tahu di dalam pelaksanaan pendidikan formal khususnya, akhirnya sekolah memilih untuk menggunakan online learning. Ya, usahanya memang adalah usaha yang logis, arahkan kembali kepada online learning untuk menjadi support yang paling besar, karena bertemu muka itu nggak masuk di dalam regulasi kesehatan ya, gara-gara COVID. Tapi dengan demikian, karena fokus kepada online learning, akhirnya terjadi masalah-masalah yang sebelumnya nggak diantisipasi, sebelumnya nggak dijadikan fokus di dalam pelaksanaan pembelajaran. Tapi sekarang muncul. Nah, di dalam pelaksanaan online learning, guru-guru tampaknya mengalami kesulitan luar biasa. Ya, adjustment di rumah karena murid harus tinggal di rumah dengan orang tua, itu pun terjadi masalah yang nggak kecil, nggak sedikit. Ya, orang tua harus adjust dengan anak sekarang di rumah, orang tua mungkin yang bekerja juga mengalami kesulitan, maka mereka semua juga harus di rumah ngawasin anak belajar. Belum lagi masalah dengan materi pembelajaran, belum lagi masalah dengan tugas-tugas dari guru. Nah, ini adalah beberapa komplain ya dari beberapa orang tua yang mempermasalahkan tugas-tugas dari guru. Yang mereka terima itu adalah tugas-tugas yang dibuat oleh guru untuk dilakukan anak-anak di rumah, itu seringkali tidak konsisten. Ya, tingkat kesulitannya tidak konsisten. Terus bagaimana mengukur apakah anak itu betul-betul bisa mengerjakan tugas itu juga tidak konsisten. Jadi mengalami kesulitan di dalam assessment, di dalam pelaksanaan kurikulum, pembagian materi, sampai kepada mentoring anak supaya dia bisa melakukan apa yang dijadikan tugas itu atau materi pembelajarannya. Nah, di sini belum ada solusi kelihatannya. Sampai sekarang kelihatannya sekolah masih terus bergumul, berjuang, mengalami kesulitan. Guru-guru juga masih bingung, ditambah lagi dengan ternyata guru ini nggak cuma mengajar satu mata pelajaran, ya. Ternyata yang diajarkan juga beberapa mata pelajaran. Plus ditambah dengan dia nggak pegang cuma satu kelas, ternyata dia pegang juga beberapa kelas. Ya, ini menjadi kesulitan tersendiri untuk pertama guru harus adjust kepada metode pembelajaran yang sekarang semuanya difilter melalui screen, melalui online. Ya, ini berbicara begini masih harus diasumsikan online-nya jalan dengan lancar. Kalau online-nya di rumah masing-masing dari gurunya jalan tidak lancar, itu menjadi problem tersendiri. Ya, kalau kita sedang mengajar online misalnya, lalu tiba-tiba internetnya padam atau internetnya nggak lancar, ini murid-murid yang sedang lagi diajar mereka semua menunggu. Sementara menunggu untuk mulai redial ulang dan supaya koneksinya bisa nyambung lagi, itu kan menjadi waktu yang terbuang. Ya, sementara waktu terbuang di depan screen itu tidak enak. Maka anak akan dengan cepat mengalami distraction. Ya. Nah, ketika mindnya sudah distracted, lalu gurunya sudah kembali online, anaknya sudah berpikir hal yang lain. Mau ngajar itu seperti start awal. Padahal misalnya sudah dibangun selama 10 menit, anak sudah captivate the attention, tapi ternyata buyar. Nah, untuk memulai lagi mengalami kesulitan. Nah, guru nggak siap untuk hal seperti ini. Anak-anak juga nggak siap mengalami hal seperti ini. Maka tentunya harus dipikirkan metode-metode yang jauh lebih fit dengan model online learning. Nah, dalam hal ini kita mesti mengerti karakteristik dari online learning, kelemahannya dan hal kebaikannya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi khususnya dalam hal pembelajaran di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Ya, perlu ada training. Ya, perlu ada training dari guru, dari pihak pemimpin sekolah kepada guru, untuk guru itu bisa mengerti bagaimana memanfaatkan teknologi online learning. Ya, perlu mengerti karakteristiknya. Perlu mengerti juga bagaimana adjusting elemen-elemen dari pendidikan formal itu kepada penggunaan teknologi, dalam hal ini online learning. Ya, assessment ini menjadi satu masalah yang sangat besar. Ya, yang jelas
Yang jelas ya prinsipnya itu adalah kita perlu konsisten. Konsisten itu pertama kita mesti trace kepada usia anak. Sesuaikan dengan usia anaknya. Nah, di sini perlu untuk guru itu memiliki pengertian, ya, training yang tepat untuk developmental psychology. Supaya kalau ketemu dengan anak usia 9 tahun, 10 tahun itu tidak disamakan dengan mereka yang usianya 13 tahun, 14 tahun. Ya, beda cara berpikirnya. Nanti kalau kita ya guru misalnya mengajar anak kelas 1 umur 6-7 tahun, itu juga itu berbeda dengan anak yang usianya sudah 9 tahun, 10 tahun. Ya, jadi levelnya jangan disamakan. Kalau kita membuat pertanyaan-pertanyaan misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang levelnya terlalu tinggi untuk anak yang usianya masih muda, nanti yang jawab itu kemungkinan besar bukan anaknya, tapi mungkin orang tuanya atau siblingnya yang lebih older. Ya, dengan demikian orang tua guru itu justru mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah murid ini betul-betul mengerti. Ya, jadi harus disesuaikan. Ketika disesuaikan, murid itu mengalami sesuatu yang fit dengan level dia, sehingga dia bisa memberikan jawaban keluar dari dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu dipelajari. Ini bukan hal yang gampang yang kalau saya sampaikan begini langsung mengerti. Enggak, ini ada teorinya. Ya, yang memang butuh waktu di dalam training untuk bisa adjusting itu di dalam penyampaian materi dan pengaturan kurikulum dan juga sampai kepada assessment. Dan seringkali yang ditemukan, ini salah satu komplain yang paling besar ya, yang paling sering muncul. Itu adalah guru karena kebingungan di dalam mengatasi online learning begini, maka semua dikasih tugas yang adalah memberikan presentasi. Jadi murid itu harus kasih presentasi ya kepada gurunya, karena gurunya bingung nih gimana caranya mau kasih nilai, gimana caranya untuk assess kemampuan murid. Maka semua murid across the board, mulai dari kelas 6 ya mungkin TK atau mulai kelas 1 umur 6 tahun sampai SMA itu semua tugasnya adalah presentasi. Ya. Nah, presentasi itu skill yang tertentu loh. Nggak semua anak itu built in untuk presentasi. Mungkin presentasi anak yang bisa memiliki kemampuan skill set seperti itu cuma 10%. Nah, 90%-nya bagaimana? Ya kelihatannya kalau presentasinya bisa kelihatan bagus semua, kemungkinan orang tuanya bantu. Saya tidak bisa salahkan orang tua dalam hal ini, ya kan? Tetapi kemungkinan besar kesalahannya adalah kepada guru yang belum bisa dengan kreatif memberikan satu tugas-tugas yang betul-betul klop, yang match dengan apa yang mau disampaikan dalam materi pembelajarannya. Kalau semua modelnya presentasi, pusing. Ya kan, pelajaran matematika presentasi, pelajaran sains presentasi, nanti art presentasi, nanti musik presentasi, semua presentasi. Yang mempersiapkan ini berat. Nggak bisa kita menggunakan metode yang sama across the board. Kita mesti sesuaikan, begitu. Ya. Nah, dalam hal ini berarti pihak sekolah, leadership ya harus memikirkan dengan serius bagaimana melengkapi guru-guru menghadapi pandemi ini dan menggunakan online learning itu dengan sangat efektif. Sehingga tahu, oh pelajaran ini mesti diatur dengan metode seperti apa supaya anak itu belajar bisa lebih baik, bisa lebih enak di tengah-tengah situasi online seperti ini. Dan orang tua itu tidak merasa terbebani. Ya, ini aja sudah terbebani, dia sudah harus jadi guru dan juga menjadi pengawas dari anaknya belajar sendiri di rumah. Ya, kalau nggak dibantu dari bagaimana gurunya memikirkan, pihak sekolah, kurikulum koordinatornya memikirkan metode yang paling tepat, lebih berat lagi. Ya, nanti semua bebannya dijatuhin ke orang tua. Pembelajarannya kalau sampai nggak jalan ya berarti orang tuanya yang salah atau anak yang salah. Nah, padahal ini adalah responsibility dari gurunya, dan dari sekolahnya, dari kurikulum koordinatornya. Nah, semua harus dipikirkan dengan lebih serius. Nah, begitu saya kira.